Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Boro Harahap dengan NIM 0503232130 dari kelas Perbankan Syariah 4A. Kali ini kita akan membahas kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Pengertian kebijakan moneter dalam Islam. Sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi moneter, sangat berkaitan dengan ilmu sosial lainnya. Aspek moneter dalam kegiatan ekonomi meliputi penawaran dan permintaan uang, perilaku tingkat bunga, dan kebijakan moneter dalam perekonomian. Keberadaan ekonomi moneter dalam ilmu ekonomi juga akan mencakup bidang ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi pembangunan, ekonomi publik, dan ekonomi internasional. Pertama, kebijakan moneter tanpa bunga. Bunga sesungguhnya merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian karena bunga adalah instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan sektor real dan moneter. Yang kedua, sejarah kebijakan moneter Islam. Sistem keuangan pada zaman Rasulullah digunakan bimetalik standar yaitu emas dan perak atau dirham dan dinar, karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Yang ketiga, manajemen kebijakan moneter Islam. Dasar pemikiran dari manajemen moneter dalam konsep Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif. Sehingga setiap instrumen yang akan mengarahkan kepada stabilitas dan pengalokasian sumber daya yang tidak produktif akan ditinggalkan. Yang keempat, prinsip-prinsip kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin khalifah di bumi, tapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudara yang lebih beruntung. Yang kelima, sasaran dan strategi kebijakan moneter Islam. Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan. Sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun histori bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi yang lainnya. Yang keenam, kebijakan moneter pada masa Rasulullah SAW. Perekonomian Arab di zaman Rasulullah SAW bukanlah ekonomi terbelakang yang mengenai barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Pada masa itu telah terjadi valuta asing Persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab. Bahkan menjadi alat bayar resminya adalah dinar dan dirham. Sistem devisa bebas ditetapkan, tidak ada halangan sedikit pun untuk mengimpor dinar ataupun dirham. Selanjutnya, macam-macam kebijakan moneter dalam Islam. Pertama, aset pembawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian Islam, sehingga orang yang hanya memegang dana likuid menghadapi pilihan apakah tidak mau terlibat dengan risiko dan tetap memegang uangnya dalam bentuk cash tanpa memperoleh keuntungan atau turut berbagai risiko dan menginvestasikan uangnya pada aset bagi hasil sehingga mendapatkan keuntungan. Kedua, peluang investasi jangka pendek dan panjang dengan berbagai tingkatan risiko akan tersedia bagi para investor tanpa memandang apakah mereka adalah pengambilan risiko tinggi atau rendah. Sejauh mana risiko yang dapat diberikan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan. Lalu, fungsi dan tujuan kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilan harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Lalu, instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu pertama, kontrol kuantitatif pada penyaluran dana. Dan kedua, metode yang dapat meminjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Cukup sekian materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.